Shalom. Saya ucapkan selamat siang untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Kalau dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita boleh bekerja, melakukan berbagai aktivitas, dan hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dengan tubuh sehat kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita mau berikan hati kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa, kita siapkan hati kita yang terbaik buat Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu ini. Kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami rindu Tuhan untuk saat ini. Kami memberikan hati kami bagi Engkau. Kami memberikan waktu kami bagi Engkau. Kami memberikan pujian kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya di saat kami meninggikan nama-Mu, Kau hadir di tempat ini. Kau sendiri yang bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini sembah kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan bahwa Dia Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Dia baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh. Amin. Engkau Allah yang baik buat kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kita memuji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Biar ini bukan hanya dari perkataan bibir kita, tapi hati kita benar-benar menyembah Dia. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mau memujimu, ku selalu kami akan bersuka cita ya Tuhan, kami akan menyembah Engkau, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah Bapa yang baik. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Siap untuk meninggikan Dia. Amin. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji Tuhan dan katakan Dia Allah yang terbesar, Dia yang mulia. Dan kita menari bagi Dia, karena Dia Allah yang layak terima pujian. Katakan dengan segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, dan
sosok yang besar dan jauh di sana. Dia adalah sahabat dan dia dekat buat kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa seperti saya minggu lalu. Ada sedikit gangguan kesehatan dan saya merasakan Tuhan itu dekat, sangat dekat. Ya. Dan saat kita omong-omong dengan Tuhan, kita rasakan dia baik. Kalau kita masih bisa sehat dalam kondisi pandemi seperti ini, dia terlalu baik buat kita. Tentu tidak ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan selain bersyukur kepada dia. Katakan sungguh indah, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
Kiranya roh dan kasih rahmat-Mu ada bersama kami. Terima kasih, Tuhan baik. Dan sekarang kami datang lagi dalam rumah Tuhan. Tentunya kami rindu Tuhan akan mendapatkan kami. Kiranya setiap kami datang, kami perlu Tuhan. Beri kami iman untuk mengantar kami sebagai modal kami berkenan dapat berjumpa dengan Tuhan. Tolonglah kami buka rahasia firman, ada solusi keluar dari masalah kami. Dan firman akan menjawab persoalan pertanyaan hidup kami. Kami terhibur, kami dikuatkan, dan kami menjamin, kami pelihara tentang jaminan keselamatan kami. Dari awal dan seterusnya, firman diberitakan. Ampuni hamba-Mu, kuduskan, dan semua kami mendengar. Tuhan dipermuliakan, kami bahagia. Atas nama Yesus kami mohon pertolongan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, siang sudah ya. Sambil konsen, mari kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kata firman Tuhan sebagai berikut, cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita langsung saja. Yuk kita langsung saja. Coba dibaca yuk. 2, 3, 4. Hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan itu seperti apakah? Hidup yang menyenangkan menurut konsep ini adalah disukai Tuhan dan sesama. Betapa bahagianya ini kalau Tuhan suka kepada saya. Dan disukai saudara-saudara. Bahagia banget aku. Oke, kita lanjut. 3 cara untuk memperoleh hidup yang menyenangkan. Model apakah hidup yang menyenangkan yang kita cari itu? Ada 3 cara. Yuk kita lanjut. Cara yang pertama adalah kita harus memupuk. Memupuk ini kalau tanaman itu, kalau kita suka supaya tanaman itu subur dikasih pupuk. Itu memupuk. Dalam bahasa lainnya atau pengertian lainnya itu dipelihara. Tanaman ini dipelihara dengan cara kasih pupuk. Supaya apa? Tumbuh. Dirawat dan tumbuh. Menyenangkan. Ya, apa yang perlu dipupuk, yang perlu dipelihara? Saya berharap saudara konsen supaya saya nggak sia-sia dan saudara bisa pulang nanti ada solusi. Ya, saudara terhibur, kemudian ada semangat dan ada damai. Saudara akrab dengan Tuhan. Kita lanjutkan. Kita harus memupuk hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita rawat persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dipupuk, dipelihara. Terus supaya apa? Kita lihat apa-apa yang kita harus kerjakan di dalamnya itu. Ya. Ayo. 1. Ini poin kecil. Bagian pertama tadi itu Romeo besar. Bagian 1 tadi itu bisa dikasih A besar. Nah ini poin-poin isinya di dalam bagian pertama 1 tadi itu. Ya 1. Membaca firman Tuhan. Cara memupuk, memelihara hubungan kita yang baik dengan Tuhan adalah apa? Membaca
firman Allah. 2 Timotius 3 ini bunyinya begini. Paulus kedua kalinya bertemu dengan Timotius. Lalu Paulus katakan begini, ini firman ya. Paulus katakan begini kepada Timotius, anakku, dari sejak kecil aku sudah perkenalkan tentang kitab suci kepadamu. Firman. Aku sudah kuperkenalkan firman Tuhan kepadamu. Firman itu menimbulkan hikmat kepadamu, kata Paulus kepada Timotius. Nah, hikmat itu menuntun engkau sehingga engkau beriman kepada Kristus. Dan Kristus itu adalah juru selamatmu. Jadi pahalanya upah kita kalau kita baca firman Tuhan, kita dapatkan memperoleh hikmat. Dan kita beriman, lalu kita terima, kita kenal juru selamat. Yesus Kristus Tuhan. Pahalanya upahnya, bahagianya, suka baca firman Tuhan. Makanya di gereja ini ada bacaan bulanan. Bacaan harian. Hari ini, apa judulnya? Renungan hari ini. Masih nggak baca juga. Nanti siang nggak baca, nanti sore baca ya? Iya. Itu ada karikaturnya saling menunjuk. Kamu yang salah, kamu yang salah. Gitu ya, nanti baca. Pulang ke rumah nanti baca. Kalau nggak selesai dibaca siang, sebelum tidur baca itu. Itu pedoman kita baca tiap hari. Sedikit aja kok. Cuma supaya kita nggak lepas dari Tuhan. Gitu ya. Ya. Itu gunanya firman Tuhan. Kita pupuk hubungan kita yang baik dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan setiap waktu. Paling tidak tiap hari. Ya, yang kedua lagi nih. Nah, kedua, berdoa. Ini ayat hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. Kepada jemaat di Tesalonika, pertama kalinya ke Tesalonika, daerah kota Tesalonika. Paulus ke sana, dia bilang kepada jemaat, tetaplah kamu berdoa. Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Bagaimana kalau nggak dijawab? Tetap berdoa. Untuk apa berdoa itu? Apa artinya doa? Doa artinya meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Ingat, apa artinya doa? Doa artinya meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Tidak mengharapkan kemana-mana lagi supaya kita tidak kecewa. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini, terkutuklah orang yang berpengharapan kepada manusia. Pengharapan kita kepada Kristus supaya kita tidak terkutuk. Karena memang ada hasil. Kita berharap kepada manusia kan sia-sia kadang-kadang. Kita marah. Harapan kita putus, nggak terwujud. Dikatakan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Pengharapan kita letakkan kepada Kristus. Ayat yang ke-7 baru dikatakan, diberkati orang yang berharap kepada Kristus. Saudara, suatu saat ini pengharapan, jangan punya pengharapan kepada manusia ya. Ini ayat 7 ini dikatakan itu kasihanlah, celakalah, terkutuklah orang yang pengharapannya kepada manusia. Betul. Saudara, suatu saat di kota Anu ada seorang pendeta. Tidak punya kendaraan, punya motor waktu itu. Kendaraan waktu itu yang lagi seru-serunya pada tahun-tahun itu adalah yang digandrungi orang adalah Suzuki Racing. Suzuki Carry. Masih dapat dijangkau waktu itu dan lagi tenar di mana-mana kendaraan itu dan orang suka, irit dan gampang dirawat. Seorang gembala sidang kepingin sekali punya kendaraan. Lalu ada beberapa jemaatnya itu runding begini. Pak Gembala harus punya mobil. Gereja-gereja tangga sudah punya mobil semua. Di Gembala kita nggak punya mobil. Pendetanya senang. Baiklah. 2 apa 3 orang itu. Akhirnya patungan beli mobil buat pendetanya. Kasih uang muka. Nah, entah berapa. Tiap bulannya itu ada nyicil. Saudara, suatu saat pendetanya khotbah. Pendeta gembalanya khotbah, rodok keras. Merasa orang-orang tadi itu ditegur, tersinggung dan pindah gereja. Saudara bayangkan, mobil tadi itu dicicil ya, kredit. Siapa yang menanggung itu mobil itu? Bapak pendeta kan? Pengharapan kepada berapa orang tadi? Membeli mobil itu buat dia. Nah, celakalah orang yang berpengharapan kepada manusia. Mari kita berdoa dengan cara meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Paulus katakan kepada jemaat,
di Tesalonika, tetaplah berdoa. Luar biasa. Ayo, apa lagi? Itu lagi di sini. Nah, memuji Tuhan. Memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan cara pertama tadi suka firman Tuhan, yang kedua suka berdoa, tetap berdoa, dan yang ketiga adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu artinya adanya hubungan baik dengan Allah. Kita menyanyi itu kita ada connect dengan Tuhan Allah. Mau doa di kamar mandi, mau doa di pesawat, mau menyanyi di kamar mandi. Biasanya orang suka menyanyi di kamar mandi, biur, lain sebagainya. Ku mau di sana, ku ingin tetap di sini, ku mau di sana. Oh, kami mandi, senang dia. Di mana-mana kita bisa memuji Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Menyanyi, itu Allah dimuliakan. Ada hubungan baik dengan Allah. Hubungan kita terpupuk, terpelihara dengan Allah. Akrab kita. Kita kenal karakternya Allah. Kita kenal, kita tahu maunya Allah. Kita tahu sukanya Allah. Dipuji. Muji Allah. Mari kita menyanyi, memuji Allah. Tuhan memakai ada kuasa terselip di dalam pujian. Allah ditinggikan. Kuasanya bergerak dalam hidup kita. Saudara, makanya kalau nyanyi-nyanyilah. Jangan nyanyi dalam hati. Nggak ada nyanyi dalam hati. Nyanyilah dengan suara yang kedengaran. Mau miring ke kanan, ke kiri, nggak pusing. Kadang-kadang kita kepingin suara yang merdu. Bisa juga sih. Cuma kalau hanya karena menjaga begitu kita gagal menyanyi. Kita gagal memuji Allah loh. Puji Tuhan aja. Gitu. Suara bapak-bapak, ibu-ibu, engkong-engkong, mbah-mbah. Mau miring-miring. Stephen bisa nyanyi nggak? Bisa. Nyanyi aja. Puji Tuhan aja. Kalau yang di sebelah-sebelahnya gelisah ya pelan-pelan. Artinya jangan dinyanyi di kupingnya orang. Nah, saudara-saudara, nyanyi puji Tuhan. Memuji Tuhan itu ada kuasanya Tuhan terselip di dalam. Dan pujian kita nyanyikan bagi Tuhan itu setan ketakutan. Saudara, suatu saat kita lagi di sebelah sana. Itu papanya Bella juga ikut itu waktu itu. Kita lagi puasa. Kita ranjang. Ada orang kerasukan setan. Sudah katanya jam sekian. Ini sudah mesti setannya udah bekerja. Kita puasa. Lalu di PD Glory di situ kita doain. Jam sekian, jam sekian. Saya nggak melon doain. Saya ngawasi aja. Ngawasi kaca-kaca itu. Takut ditabrak. Dia lari-lari. Dobrak sana. Dabrak sana sini. Bantu sana sini. Kita menyanyi ya. Kita menyanyi deh. Kita main gitar. Akhirnya jatuh sendiri. Menyerahkan diri dalam roh. Dari roh kegelapan. Tumbang di dalam Roh Kudus. Aman dan tenteram. Memuji Tuhan. Dalam pujian ada kuasa. Amin. Memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doa, lewat pujian bagi Tuhan. Ingat ketika malam-malam ada gempa keras di Filipi. Ada Silas hamba Tuhan dengan pendeta Paulus. Lagi dipasung kakinya, karena dia beritakan Injil, melanggar aturan adat orang, gempa bumi, lalu terjadilah goncangan itu penjara di mana mereka berada, itu rontok itu, roboh, terbuka, engsel-engselnya terbuka, pertahanan lari semua. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kepala penjara datang kepada Paulus, kepada Silas berkata, Bos, aku takut. Apa yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Karena ketakutan, dia pikir Tuhan sudah datang. Gempa, lalu Paulus dan Silas berkata, tidak ada cara lain. Kecuali engkau bersama dengan istri anak-anakmu percaya kepada Yesus. Saat itu dia terima Yesus, bertobat dan diselamatkan. Pastilah. Hasil dari mana? Memuji Allah. Kita memuji Allah. Itu nyanyi loh mereka di dalam penjara itu tengah malam itu. Terjadi gempa bumi. Ada aja caranya Tuhan itu. Ini selesai, bagi yang kedua. Yuk, kita lanjut. Tinggal 1/4 menit. 1/4 jam. Iya. Yang kedua, kita harus memupuk hubungan yang baik dengan sesama manusia. Untuk kita hidup nyaman dan menyenangkan, kita harus, bagi yang kedua, kita harus memupuk atau memelihara hubungan kita yang baik dengan sesama manusia. Dengan caranya bagaimana? Kita lihat. Udah sedikit. Cara yang pertama adalah memelihara kesatuan
dalam roh dan ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Hubungan atau memelihara kesatuan roh gitu ya. Ini Paulus berkata kepada jemaat itu di dalam ayat di sini. Kita harus memelihara kesatuan roh. Di dalam ayat yang di atas tadi. Coba turun lagi sebentar sayang. Ini ayatnya di sini nih. Ayat ini 43 dan ayat 44. Ayat ini ayat pokoknya yang kita baca tadi itu ayat pokok yang kita baca ayat tadi itu. Itu kita harus memelihara, memupuk hubungan kita yang baik dengan sesama. Dengan memelihara kesatuan. Dan dikatakan membagi-bagi apa kepada teman-temannya. Kita lain lagi, kita lanjutkan. Bagian pertama, bersekutu atau kesatuan roh di dalam gereja, ada ikatan damai sejahtera. Jemaat seperti begini, bersidang namanya. Ada gereja kalau lagi beribadah mereka katakan kami lagi bersidang. Mau kemana Pak? Kami lagi ikuti sidang. Kadang kita pikir itu sidang pengadilan apa-apa. Itu berjemaat begitu mereka katakan bersidang. Berjemaat, kumpul. Artinya itu bersekutu. Ada persekutuan. Nah ada roh di dalam ini. Pasti ini roh Kristus, roh kudus. Tidak boleh ada roh lain masuk. Karena roh ini yang membawa damai sejahtera bagi jemaat. Itu ya, bersekutu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Tidak banyak dibahas ini. Yang kedua, kita pelihara hubungan dengan sesama dengan cara yang pertama tadi, memelihara kesatuan roh. Yang kedua, suka berbagi hidup. Suka berbagi hidup. Ini ketemu lagi ayat di sini tadi. Tadi itu ayat 43, ayat 44. Sekarang ketemu lagi ayat 44 di sini. Suka berbagi hidup. Ayat itu tadi berkata, selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada sesama jemaat sesuai dengan keperluan masing-masing, supaya bisa hidup. Tahukah saudara, pada masa-masa ini, masa-masa pandemi, banyak orang kesusahan hidup. Pekerjaannya macet, pabrik di mana dia bekerja lagi tutup. Dikurangi. Saya sering telepon ke kampung. Kerasa enggak di rumah di kakak di sana? Terasa enggak di rumah kakak tentang kekurangan makanan? Dia katakan enggak, belum kerasa. Nah kenapa? Mereka punya sawah. Mereka tetap hidup. Tapi kita di kota, pekerjaan kita macetlah. Uang kita kurang, makanan kita kurang, gizi kurang, imun kurang. Repot kan? Nah, bagaimana caranya? Di sini mereka katakan, pada jemaat itu, ayat tadi berkata, selalu ada di antara mereka yang punya persediaan dibagikan kepada sak-dulur yang lainnya. Supaya enggak keburu mati mereka. Nah saudara, selalu saya katakan, kalau saudara ada berkat, tolong kirimlah ke gereja. Mungkin ada saudara punya lebih beras 3 kilo. Karena ada itu beras yang sudah dikemas itu, mungkin 5 kilo. Kita perlu, kita saling menolong. Geraklah, kalau saudara memungkinkan, ayo kirim di gereja. Banyak orang perlu. Mungkin saudara yang tidak kerasa begitu, aman-aman. Tapi yang kerasa, begitu gelisah. Besok makan apa? Jangan sampai sekarang kita katakan, hari ini makan apa? Besok makan siapa? Dijauhkanlah kiranya Tuhan itu. Amin. Nah, jemaat itu, jemaat mula-mula mengajari kita seperti begini. Suka berbagi hidup. Di dalam Lukas 5. Dalam Lukas 5, ketika murid Yesus semalam suntuk menjala ikan dan tidak dapat. Pagi-pagi Yesus berkata, ayo kita pergi menjala ikan lagi. Mereka berkata, guru kami ahlinya di laut. Tapi tidak dapat apa-apa. Yesus berkata, ayo kita masuk ke agak dalam. Petrus berkata, aku ahlinya dan gak dapat apa-apa. Tapi karena kau yang menyuruhnya, ayo kita pergi. Alkitab berkata, ayat 6 sampai 7 Alkitab berkata, ketika mereka mendapatkan ikan karena ada Yesus pada perahu itu. Di sana ada perahu satu, Yesus tidak pakai perahu itu, enggak dapat ikan. Yang dapat adalah perahu yang ada Yesusnya di atas. Alkitab berkata, mereka dapat ikan banyak sampai perahu mereka hampir tenggelam. Firman Tuhan menuliskan, mereka yang mendapatkan ikan di perahu yang ada Yesusnya itu mengawe-awe temannya yang sana nggak dapat ikan. Kami dapat ikan, mari sini.
Ikan kami banyak. Mereka berhasil dan membagikan hasil itu kepada mereka yang tidak berhasil. Membagi-bagi. Namanya membagi-bagi. Saling memperhatikan satu, dua, tiga, empat dengan yang lain. Yang ketiga, kerjasama itu menghadirkan mujizat. Itu dengan jalan tadi menyenangkan sesama adalah memelihara kesatuan. Yang kedua, suka berbagi hidup. Yang ketiga adalah kerjasama. Gereja, jemaat harus kerjasama. Pak Nem tidak bisa ngerjain apa-apa sendiri. Harus kerjasama. Makanya gereja butuh adik-adik di sini. Kita yang sudah usia-usia begini nggak bisa di sini-sini kerjanya. Kita kerjanya berdoa, kita kasih dana, kita mendukung spot. Orang-orang muda di sini yang punya bakat mengabdi. Mereka bukan upahan, mengabdi mereka. Suka-suka, artinya tuh rela. Tetapi tidak boleh mereka menjadi kerja sukarela. Kalau suka, melayani. Kalau nggak suka, nggak rela. Jadi mengabdikan diri. Mengabdikan diri, melayani sang raja. Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Dan pasti mereka bahagia. Aku percaya itu. Banyak orang keping seperti begitu dan tidak dapat kesempatan. Adik-adik yang dapat kesempatan dengan senang hati, layani Tuhan. Kerjasama itu menghadirkan mujizat. Saudara, di Markus 2 ini ayat 3 dan berikutnya, konon dikatakan ketika Yesus lagi di rumah si A, rumah itu sekitarnya sudah penuh dengan orang-orang sakit diantar dari mana-mana. Orang dengar bahwa Yesus di sana di rumah si A tadi menyembuhkan orang sakit. Lalu ada orang lumpuh telah dibawa ke sana. Ada kawan-kawannya mengusung dia ke sana. Tapi sampai di sana 50 meter dari pintu di mana Yesus ada itu tidak bisa dilewati lagi. Sudah padat orang. Orang sakit, orang lumpuh itu diulur 4 orang yang kerjasama itu sampai di depannya Yesus. Diulur dari atas. Kalau tidak orang lumpuh tetap menjadi orang lumpuh. Atau cuma satu yang nolong tetap jadi lumpuh. Untung ada 4 kawannya. Jadi diulur tali pakai 4 yang seimbang itu. Kemudian diturunkan di depan Yesus. Suka tidak suka, orang lain mengganggu atau tidak. Tidak bisa lagi. Karena orang itu sudah dijatuhkan di depannya Yesus. Dalam nama Allah Bapa dan berikutnya dan berikutnya. Sembuh, berjalanlah engkau. Orang itu menjadi sembuh. Hasil dari mana? Kerjasama. Orang lumpuh bisa ditolong. Lumpuh ini bukan hanya lumpuh. Bukan lumpuh jasmani aja. Tapi banyak kelumpuhan terjadi dalam gereja. Lumpuh keluarga, lumpuh pendidikan, lumpuh ekonomi, lumpuh rohani, dan lain sebagainya. Artinya macet. Selesai poin pertama dan kedua. Kita pindah poin yang ketiga. Sini sudah penutup. Ya. Untuk mendapatkan hidup yang menyenangkan adalah yang terakhir adalah dampak hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama itu apa? Ada dampaknya enggak? Ada gambar-gambarnya di sini. Ada Yesus di sini. Ada ini gambarannya. Ada mereka di sini. Mereka lagi senyum-senyum manis, mesra, bahagia banget. Wah, dampak hubungan yang baik, memelihara, dipupuk itu hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ini dampaknya begini, mereka bahagia. Tuhan dipermuliakan dan manusia bahagia. Kita lihat ada poinnya lagi. Yuk, sudah terakhir ini. Pertama, menyukakan hati Tuhan. Bisa enggak kita menyukakan hati Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan suka? Bagaimana? Kita puji dia, kita layani dia, kita akrab dengan dia, kita baca firman, kita puji dan sebagainya. Itu menyukakan Tuhan. Tuhan disenangkan, dipuji dia, disembah dia. Lalu Tuhan suka. Yang kedua, menyukakan semua orang dan disukai oleh semua orang. Paham kira-kira saudara ini? Bahasa begini. Bagaimana? Apa hasilnya? Apa dimaksud ini? Menyukakan semua orang dan disukai semua orang. Kehadiran kita ditunggu orang. Kita berdampak. Kehadiran kita ditunggu orang. Kita berdampak. Orang di Papua menunggu Jokowi. Untuk apa? Bikin jalan tol.
Orang di Kalimantan menunggu Jokowi. Bikin apa? Jalan tol, prasarana. Untuk bisa membangun daerah itu. Pakai jalan, lain sebagainya. Ini luar biasa. Heboh. Adakah kehadiran saudara, kehadiran saya berdampak disukai orang? Jangan-jangan seorang papa di rumah. Anak-anaknya lagi bermain, kedengaran papanya buka pintu, dengar motor papanya, Noni dan Koko lagi bermain. Lalu Kokonya bilang kepada Noni, Noni, setan datang. Kenapa? Kehadiran papanya menakutkan. Lihat anaknya bermain becek-becek, anak yang ditali di pinggangnya. Diikat di tiang, tidak bisa bergerak. Nyiksa. Tetapi, kalau sampai Noni dan Koko berkata, Noni katakan, Papa datang bawa oleh-oleh. Balapan bukain pintu. Itu namanya kehadiran menyukakan. Bisa begitu di rumah? Bisa begitu enggak? Jangan datang, papanya datang semua diam 1000 bahasa. Mamanya ketakutan, anaknya ketakutan. Kemana semua? Tuhan datang. Janganlah kita mengganti setan atau mengganti Tuhan. Memerintah sakarap-karap. Jadilah sahabat. Pendeta jadilah sahabat buat jemaat. Dan jemaat jadilah sahabat. Jadi keluarga buat pendeta. Amin. Kerjasama. Kami mendoakan saudara. Saudara temani kami beribadah. Membangun iman bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 5. Di dalam terjemahan lama dikatakan begini. Berbahagialah orang yang rendah hati. Dalam Alkitab saudara bunyinya begini. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Sabar. Dalam terjemahan lama dikatakan begini. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka itu akan memiliki bumi. Artinya apa? Orang rendah hati, orang yang sabar itu di mana-mana diterima. Disukai orang. Di Matius ini katakan orang yang rendah hati. Itu Tuhan menggenapi janjinya kepada orang tersebut dalam terjemahan lama. Jadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, yang lembut hatinya, yang baik hati. Tuhan menggenapi janjinya kepada dia. Disukai Tuhan. Dan anak-anak Tuhan di sini itu disukai oleh orang. Karena menyukakan hati orang. Terakhir, Roma 12 ayat 15 dikatakan begini. Ini gambarnya sebenarnya menangis ini lagi meringis tapi ketok-ketok juga kayak tertawa ya. Ini ketawa terbahak-bahak. Ini meringis. Menangis dengan orang yang menangis, yang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Artinya itu, kita jangan senang-senang sendiri. Kalau ada orang butuh, kita beri diri bagi mereka. Bersahabat, lain sebagainya. Tuhan Yesus tolong, kita berdiri. Ini pun juga sudah lewat 5 menit. Kita mau nyanyi, aku mau nyanyi, mau ajak saudara menyanyi lagu lama. Bapa di sorga, aku cinta kau. Ketinggian. Bapa di surga, masih ketinggian. Bapa di surga, kami cinta kau. Namamu ditinggikan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu ditegakkan. Bapa di surga, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian dan mengerjakan karya. Iya, kita puji Tuhan. Terpujilah ke Tuhan Allah yang
diri, katakan Bapa di sorga. Apakah saudara cinta Bapa sungguh-sungguh? Haleluya, Dia hebat. Umat beritakan, sama-sama terpujilah Tuhan. Allah yang berkuasa, kapan, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Lagi Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta. Oh, namamu kami tinggikan, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Dia, terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, yang berkuasa selamanya. Kita akan tetap berdoa. Kita belajar meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Betapa banyaknya orang kecewa karena tidak tertolong oleh sesamanya. Betapa banyaknya kita kecil hati karena tidak tertolong oleh orang lain. Dan saudara, keluarga kita harapkan mereka tidak bisa. Saudara, mari kita belajar letakkan pengharapan kita kepada Yesus. Kita sakit, orang belum tentu bisa tolong kita, tapi Tuhan akan tolong. Orang yang sabar, yang rendah hati, Allah akan menggenapkan, akan memenuhi janjinya itu kepada kita. Doa yang dikabulkan adalah doa yang dinaikkan terus menerus. Terpujilah Bapa selama-lamanya. Haleluya. Mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Seberapa umat ini datang dalam rumah Tuhan. Orang-orang ini, jiwa-jiwa ini rindu Tuhan berbicara kepadanya. Kami orang-orang yang punya pergumulan, punya persoalan. Tapi tolonglah Tuhan, supaya kami tidak menomorsatukan membawa perkara persoalan kami kepada Tuhan, tapi kami datang membawa hati, roh, tubuh, jiwa kami. Tolong berikan kekuatan bagi yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih banyak. Yang kekurangan berikan solusi untuk ekonomi. Yang kelimpungan dalam keadaan kondisi, Tuhan hampiri setiap kami. Tuhan yang tahu kondisi keadaan kami. Anak-anak kami Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Setiap orang tua punya pergumulan tentang anak-anaknya. Tuhan memberkati hati-hati tersebut.
Setiap kaum pria diberkati Tuhan. Tolong pelayanan kami, supaya pelayanan kami jemaat dihibur, diberikan kekuatan. Ada solusi, keluar dari persoalan. Dan jemaat ini tetap dibawa dekat dengan Kristus. Memelihara persekutuan dengan Bapa di sorga. Dan hidup nyaman. Di mana-mana kami ada, Tuhan ada di sana. Terima kasih, terima kasih. Mari kita siapkan persembahan, saudaraku. Tuhan berkati. Boleh kita angkat. Saudara jangan rasa minder. Kadang-kadang dalam masa pandemi begini, kadang kita minder berikan persembahan kepada Tuhan. Saudara tenang saja. Tuhan akan mencukupi kita. Tuhan akan mencukupi kebutuhan gereja. Tuhan akan mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan kita minder. Saya tetap punya iman, pekerjaan Tuhan ini akan tetap lancar. Bagaimanapun ini pekerjaannya Tuhan. Saya percaya dan saya yakin jemaat ini tetap diberkati Tuhan. Walaupun kadang-kadang kesulitan, tapi aku percaya saudara tidak akan kelaparan. Tuhan akan pelihara pekerjaan saudara. Tetap kerjakan yang sederhana sekalipun. Tuhan akan menghargai. Tuhan akan penuh dengan kasihan dan akan turun memberkati apa yang saudara kerjakan. Kerjakan dengan senang hati. Jangan galau. Bingung mau apa. Jangan cari siapa-siapa. Mari datang kepada Tuhan. Saudara serahkan persembahan pada siang hari ini dengan hati. Katakan, Tuhan, aku berikan ini. Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tidak akan tinggal diam dan melihat apa yang saudara perlukan. Tuhan, kami serahkan sama-sama persembahan ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga, bangsa negara kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kedua angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa di sorga yang pernah diberikan kepada Ishak, kepada Abraham dan Yakub. Berikan kepada jemaat dan semua orang. Dan berkat ini menjadi bagian saudara. Hari ini dan selama-lamanya, terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya.